Bayangkan kalau umur kita ternyata tinggal 10 tahun lagi. Mau dipakai untuk apa? Banyak orang tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli dengan kebahagiaannya, tidak merasa berguna lagi, dan hidup hanya mengalir aja. Oh, tinggal 10 tahun lagi, ya udahlah, saya memang begini, begitu aja. Akhirnya tiba-tiba waktunya habis. Nah, kalau Anda tidak ingin ini terjadi pada Anda, ingin supaya sisa hidup kita bermakna, bahagia, sehat, tidak sakit-sakitan, dan tidak hanya sekedar mengalir aja, ya lebih bermakna, lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas hidup ini singkat, jangan habiskan dengan menderita. Ya, saatnya kita mengubah sisa hidup menjadi perjalanan yang bermakna. Saat ini mungkin sudah merasa akhir tahun kok waktunya berlalu sangat cepat, tidak berasa saya belum melakukan apa-apa. Nah, supaya kita tidak menyesal, hidup kita di kemudian hari tidak kita habiskan dengan menderita, sakit-sakitan, tidak bahagia, terus merasa tidak berguna, mengalir begitu aja dan tahu-tahu udah selesai. Kalau Anda pengen mengubahnya, pengen melakukan sesuatu, ini waktu yang tepat, pengen tahu caranya gimana? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, fakta yang kadang kita lupa, misalkan Anda usia sekarang di atas 50, ya, tubuh biasanya udah mulai nagih nih, utang dari gaya hidup di usia muda, misalkan di usia 20, 30, 40, gaya hidup kita seperti apa, dulu belum sakit, ya, saya kuat nih, mau nggak tidur kayak mau makan sembarangan kayak mau apa yang kita lakukan tidak sakit. Tapi di usia di atas 50 itu sudah mulai keluar semua tagihannya. Ya, jadi penyakit yang kronis itu sebenarnya bukan nasib, tapi bergantung dari habit kita, kebiasaan kita di masa lalu. Waktu berjalan, jadi yang tersisa sebaiknya kita habiskan dengan keputusan yang lebih baik, dengan lebih bijak supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, tidak sakit-sakitan di kemudian hari. Pertanyaannya, apakah Anda mau seperti ini terus? Mau sakit-sakitan di usia tua, mau menderita, mau tidak bahagia, mau hidupnya kesepian, tidak bermakna, mau hidupnya mengalir begitu aja tahu-tahu udah selesai, ya, atau Anda mau memperbaiki sedikit demi sedikit, ya. Nah, tanda-tanda kalau kita sedang menyia-nyiakan hidup, misalkan kita bangun pagi tapi nggak ada semangat ya, tiap hari kayaknya berat, aduh, masih hidup aja nih, ya. Hidup hanya menunggu hari berlalu ya, hanya tidak ada lagi yang dikerjakan, tidak ada lagi yang ditunggu, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang dikejar, ya. Banyak mengeluh, sedikit bersyukur ya, fokus pada yang buruk, aduh, badan udah makin gak enak nih, aduh makin tua nih, aduh anak-anak nih udah lupa nih sama saya nih. Ya, tidak mau bergerak, tidak mau belajar, ya nonton video hanya nonton aja sekedar menghabiskan waktu, tapi tidak melakukan apa yang sudah diterima di, ilmunya, ya. Ini zona nyaman yang akhirnya mematikan, ya. Jadi banyak ilmunya tapi kosong, ya nggak pernah ngerjain sesuatu. Ya menghibur diri, nonton TV, chat WhatsApp, lihat handphone, ya, terus main Instagram atau main sosmed gitu ya, makan, wisata kuliner, jalan-jalan kemana-mana, ikut arisan segala macam, tapi Anda menjalaninya kosong, tanpa makna, hampa, begitu aja. Waktu lewat begitu aja, kayaknya kok cepet banget, gitu. Ini bukan karena Anda lemah, bukan karena kita lemah, tapi seringkali karena kebiasaan kita yang salah sudah bertahun-tahun, gitu. Kita tumpuk-tumpuk-tumpuk, akhirnya yang kita rasakan seperti ini, ya tubuhnya, ya fisiknya, ya pikirannya, ya hubungan dengan orang lain, itu semua adalah hasil dari kebiasaan kita. Dan banyak orang merasa, "Ya udahlah Dok, saya udah tua, emang udah kayak gini," gitu. Nah ini kalimat yang berbahaya, "Udah terlambat, saya memang begini, biarin aja yang penting hidup ya, saya tinggal nunggu mati aja, saya mau banyak-banyakin ibadah aja," ya. Nah ini berbahaya sekali, kenapa? Karena kenyataannya kita tetap masih bisa berubah, ya otak kita bisa berubah sampai usia 90 tahun sekalipun masih bisa berubah. Jadi keputusan kita bisa berubah, kesehatan kita bisa berubah. Ya lebih baik, ya bukan lebih buruk, ya. Lebih sehat, lebih bahagia, bisa bisa lebih harmonis keluarganya, lebih bermakna hidupnya, ya. Banyak orang di usia 60 sampai 70 itu baru mulai berkarya. Anda pernah mungkin dengar, KFC, ya, Kolonel Sanders itu baru mulai di usia 70-an. Setelah dia pensiun, dia baru mulai bikin resep.
ayam goreng, kemudian mulai jualan, mulai nawarin ke yang lain-lain itu di usia 70-an. Kemudian Mahathir Muhammad itu menjadi Perdana Menteri di usia 90 lebih. Jadi usia itu bukan penghalang Anda untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih bermakna. Ya tidak terlambat kecuali Anda sudah menyerah. Nah itu lain urusan. Tapi kalau Anda belum menyerah, pengen melakukan sesuatu, ada 3 akar utama yang menyebabkan kita menderita ya, semua orang menderita. Nomor 1 itu adalah tubuh. Tubuh kita mulai sakit, yang karena makan kebiasaan yang jelek, yang makannya berlebihan, malas gerak, kurang tidur, stres kronis, akhirnya tubuhnya sekarang rusak. Ya tubuhnya nggak enak, banyak keluhannya gitu. Nah itu bikin kita menderita gitu ya. Yang kedua itu dari pikiran. Pikiran selalu negatif, nyimpen marah, kecewa, iri, ya, kemarahan yang disimpan, dendam ya, penyesalan. Itu akan menyebabkan pikiran kita rusak, tapi juga tubuh kita juga jadi rusak. Nah, yang ketiga itu meaningless. Banyak pasien gini, tubuhnya ya sakit, misalkan diabetes atau sakit kronis sudah berpuluh-puluh tahun, ya tapi merasa hidupnya hampa karena semua sudah tercapai ya, misalkan, keluarganya semua anaknya sudah jadi, terus karir sudah sampai paling puncak, udah nggak ada lagi yang bisa dituju ya, udah paling top lah. Terus, sudah terkenal juga, apa yang dicanangkan waktu usia muda semua sudah tercapai. Sekarang merasa hidupnya tidak ada arti lagi, karena tidak ada lagi yang dikejar, tidak merasa dibutuhkan, tidak memberi kontribusi. Nah, 3 hal itu ya, 1 tubuh, 2 pikiran, 3 hidupnya atau arti dalam hidupnya yang hilang. Jadi kalau 3-tiganya dibiarkan, hidup terasa sangat berat dan menderita. Anda pasti pengennya, "Udahlah cepet-cepet mati aja," gitu, "jangan lama-lama lah kalau bisa," gitu, ya. Tapi kabar baiknya, Anda sebenarnya tidak butuh alat mahal, tidak butuh obat ajaib, tidak butuh motivasi yang sangat besar, tidak perlu. Yang dibutuhkan adalah langkah kecil. Anda memperbaiki hari demi hari secara konsisten, mau belajar hal yang baru, itu Anda akan mengubah hidup Anda secara signifikan. Tubuh Anda yang tadinya mungkin sakit-sakitan, banyak keluhan, mulai berkurang, lebih sehat, lebih kuat, lebih semangat. Nah, akhirnya Anda jadi lebih bermanfaat. Ya mungkin Anda bisa berkontribusi lebih besar. Jadi perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan 1 langkah gitu ya. Gimana caranya kita mulai memperbaiki? Dari 3 hal tadi yang paling mudah itu adalah tubuh. Ya, nomor 1 rawat tubuh, pelan tapi pasti ya. Misalkan Anda mulai jalan kaki, mulai olahraga, ya nggak perlu cepat, 20 menit ya, 5 menit juga boleh ya. Makan diperbaiki ya, mungkin ngurangi gula, tepung, minuman manis, tidur mungkin lebih teratur, tadinya tidurnya berantakan, sekarang mulai teratur jam tidurnya, jam bangunnya. Nanti Anda akan merasakan tubuh lebih sehat, lebih segar, ya. Kalau Anda punya penyakit tertentu, diatasi, datang ke dokter, cek lab segala macam. Jangan menderita, jangan menyiksa tubuh Anda, jangan menyiksa diri Anda. Kalau Anda sakit, ke dokter. Anda merasakan banyak pasien begini, udah didiagnosis misalkan, kanker, udah puluhan tahun atau udah bertahun-tahun, tapi takut untuk melakukan sesuatu, takut operasi, takut diperiksa, dan lain-lain, akhirnya penyakitnya makin lama makin berat. Atau, Anda diabetes, ya Anda diabetes, Anda menolak untuk berobat, menolak untuk ke dokter, cek lab dan segalanya, akhirnya banyak fungsi tubuhnya rusak. Ginjalnya, jantungnya, stroke, dan lain-lain, sarafnya, makin lama makin berat, makin rusak. Jadi sebenarnya Anda sedang menumpuk banyak hal, tapi kalau Anda melakukan sebaliknya, Anda mulai memperbaiki diri, mulai cek lab, mulai ke dokter, mulai melakukan apa yang harus dilakukan, jaga makan, minum obat ya, kalau perlu nanti bisa sampai lepas obat. Itu sebenarnya Anda sedang memperbaiki diri. Ya tujuannya bukan Anda pengen jadi sempurna supaya hidup seumur hidup, enggak. Tapi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari, supaya ketika Anda bertambah usia, itu penderitaannya tidak bertambah berat, ya. Anda mengurangi penderitaan. Dari kapan? Dari sekarang. Ketika Anda usia, 80-an, 90-an masih sehat, masih bugar, tidak menjadi beban untuk diri sendiri atau orang lain, itu Anda akan merasa sangat sangat bahagia, sangat bersyukur, ya. Paling nggak tubuh Anda tidak menderita. Mungkin Anda punya kekurangan ya, pasangan udah nggak ada, atau keluarga udah nggak ada. Tapi kalau tubuh Anda sakit itu Anda akan lebih menderita. Tapi kalau tubuh Anda sehat, itu penderitaan akan berkurang gitu, ya. Yang kedua,
pikiran, ya jadi tenangkan pikiran. Kalau Anda banyak pikiran itu Anda menderita sekali, Anda punya uang banyak, Anda punya pekerjaan bagus, keluarga bahagia, tapi Anda pikirannya nggak tenang, Anda akan merasa seperti di dalam neraka. Jadi banyak cara ya, misalkan Anda latihan 5 menit sehari ya, duduk tenang, tarik napas 4 hitungan, tahan di dalam 2, hembuskan 8 hitungan, ya lakukan 10 kali 5 menit ya, sambil ditambah dengan zikir misalkan, atau dengan kata-kata yang baik, ya tambah sehat, tambah kuat, tambah semangat, atau Anda berzikir astagfirullah ya, atau la ilaha illallah, itu Anda mulai melatih pikiran supaya tenang. Jadi ketika Anda usia tua, pikiran tidak tenang, itu Anda akan sangat menderita, ya. Atau waktu Anda misalkan Anda cuman punya 10 tahun lagi, Anda habiskan dengan tubuh yang sakit, atau Anda habiskan dengan pikiran yang sakit, Anda akan sangat-sangat menderita. Jadi nomor satu, tubuhnya dilatih dulu supaya sehat. Yang kedua, pikirannya dilatih supaya sehat, supaya Anda menjalani sisa hidup ini, misalkan Anda tinggal punya 10 tahun, Anda punya 5 tahun, tidak menderita-menderita amat gitu, ya. Eee, Cara lain Anda menulis 3 hal yang disyukuri tiap malam. Ya pelan-pelan itu tiap hari rutin menulis 3 hal yang disyukuri, "Terima kasih hari ini saya masih bisa bangun tidur sendiri, masih bisa buang air kecil sendiri," misalkan. Ya Anda masih bisa, ke kamar mandi sendiri. Hal-hal yang sederhana disyukurin itu akan lebih banyak, "Oh saya nggak ada yang bisa saya syukurin, saya bisa bernafas," itu bisa juga Anda tulis ya. "Saya nggak ada yang bisa disyukurin," pasti ada. Anda nggak mau nulis aja, Anda nggak mau nyari aja. Kalau Anda bisa nulis sebanyak mungkin ya 3 aja sehari, lama-lama Anda akan merasa, oh hidup tidak seberat yang Anda pikirkan. Yang ketiga, hiduplah yang bermakna. Tadi kalau Anda tadi tubuh nggak sakit-sakit banget, ya, terus pikiran juga nggak sakit-sakit banget, tapi Anda sudah tidak punya sesuatu yang dikejar lagi, udah nggak ada makna lagi, uang ada, karir, keluarga harmonis, semua sudah tercapai, Anda sudah sampai ke level yang paling tinggi, terus Anda bingung, setelah itu mau ngapain lagi. Nah, ini sering terjadi pada pasien saya, ya, udah semua sudah dia punya, tapi merasa hampa, merasa kosong. Nah, ini bukan soal uang, bukan soal jabatan, ini masalah kita sebagai manusia itu butuh meaning, butuh makna ya. Agama sudah mengajarkan, terus, moral juga sudah mengajarkan, tradisi kita juga sudah mengajarkan. Nomor satu adalah dengan hidup bermanfaat untuk orang lain. Misalkan siapa yang bisa saya bantu hari ini, sekarang juga, ya bantuan-bantuan kecil, ya. Kadang-kadang Anda, bingung nih, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya ajarkan, ya, Anda bisa ngajar apa, punya ilmu apa, pengalaman apa, ngasih tahu orang, ya, ngajarin orang, ya, tapi bukan untuk, menghakimi orang, ya, tapi untuk membantu dia kalau dia punya masalah. Atau Anda nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, ya, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu, apa yang bisa Anda lakukan? Mendengar, ya. Mendengarkan untuk orang lain, untuk anak, untuk pasangan, untuk cucu, untuk, siapa yang mau didengarkan. Waktu Anda, kehadiran Anda itu adalah hadiah untuk orang lain. Contoh sederhana misalkan, jenguk tetangga yang sakit, atau jenguk tetangga yang kesepian, sendirian, main sama cucu, ya, atau menjadi mentor buat yang lebih muda, ya. Atau ikut kegiatan sosial, Anda ikut pengajian, ikut, masjid, ikut gereja, dan seterusnya, ya. Itu akan membuat hidup jadi lebih punya makna. Anda punya sesuatu yang dituju, sesuatu yang membuat Anda semangat bangun pagi, "Oh, ada yang mau saya kerjain," gitu. Dan ternyata dari banyak penelitian, bukan ketika kita menerima sesuatu, tapi ketika kita sharing, memberi, itu adalah obat terbaik untuk rasa hampa. Jadi pencapaian, Anda merasa berprestasi dengan mencapai sesuatu itu ketika Anda mendapat sesuatu itu Anda merasa berprestasi. Tapi makna atau, eee, rasa hampa itu hanya hilang ketika Anda bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, entah itu, tenaga, uang, atau ilmu, atau tadi hanya sekedar hadir, itu Anda sudah merasa hampa itu lama-lama akan terisi, gitu. Kalau Anda merasa, "Oh Dok, saya punya riwayat masa lalu yang membuat saya sangat menderita," misalkan, ditinggal oleh pasangan, ditinggal oleh anak duluan, atau dikhianatin orang lain, atau trauma-trauma lainnya. Pasti kita semua punya ya, salah satu dari kita yang salah, atau orang lain yang salah, atau keputusan kita yang di masa lalu yang kita sesali, ya, hubungan kita sudah nggak baik lagi dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua misalkan. Nah, sebenarnya itu tidak bisa kita ubah, karena sudah berlalu. Tapi yang pertama bisa kita lakukan, kita mengaku dulu, memang kita
pernah ada kejadian seperti itu. Bukan kita tutupi, bukan kita lari lagi. Dan kita ambil pelajaran dari situ, apa yang bisa saya pelajari? Apa maksud Tuhan memberikan saya pengalaman seperti itu? Yang ketiga, Anda memaafkan. Memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya yang paling sulit itu memaafkan itu dua. Satu, memaafkan diri sendiri atas perbuatan kita di masa lalu, kesalahan kita di masa lalu, keputusan kita di masa lalu yang kita sesali misalkan. Atau kita memaafkan orang lain atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Nah, itu dua hal yang sulit, tapi ketika Anda bisa melakukannya, maka Anda merasa ada beban yang bisa dilepas dalam hidup Anda. Kesehatan Anda akan mungkin lebih baik, pikiran Anda lebih baik, dan Anda hidup jadi lebih ringan. Dan ketika Anda sudah memaafkan, mulailah untuk melanjutkan hidup dengan tadi 3 hal tadi. 1, perbaiki tubuh, fisik. 2, pikiran. Yang 3, jadilah lebih bermakna atau lebih berkontribusi. Dan kalau Anda ada kesalahan di masa lalu, ada trauma di masa lalu, terus Anda saat ini menyiksa diri dengan menderita, itu Anda salah. Ya, kenapa? Karena menderita itu tidak wajib. Ya, Tuhan tidak pernah menginginkan manusia untuk menderita. Tuhan ingin manusia itu untuk hidupnya enak, ya, terus bahagia, nanti kalau mati masuk surga gitu. Tidak ingin Tuhan itu menyiksa Anda, tapi kita sendiri yang menyiksa diri sendiri dengan tadi keputusan-keputusan kita yang jelek, pikiran-pikiran yang jelek, ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, merusak tubuh kita sendiri, merusak pikiran sendiri, merusak makna hidup kita sendiri. Jadi dalam 30 hari ke depan, untuk menghadapi tahun yang baru, kita lakukan tantangan sederhana deh. Nomor 1, misalkan perbaiki fisik. Caranya gimana? Misalkan jalan kaki 20 menit aja, ya, pagi sore. Kalau Anda udah jalan kaki, lakukan yang lebih intens, misalkan jalannya lebih cepat, Anda udah jalan cepat, oke, lebih intens lagi mungkin, ya, jalan cepat lambat gitu ya. Atau yang kedua, Anda perbaiki pikiran, ya, tadi perbaiki fisiknya, sekarang pikiran, napas tenang 5 menit, ya, 5 menit paling enggak sebelum tidur 5 menit, napas panjang, napas dalam, supaya otaknya tenang sambil berzikir atau sambil mengucapkan kata-kata yang baik. Yang ketiga, menulis 3 hal yang bisa disyukuri sebelum tidur. Hari ini saya bersyukur tentang apa? 3 hal. Yang keempat, hubungi 1 orang yang Anda sudah lama tidak ada kontak misalkan, dan sekarang ada waktu, dulu nggak ada waktu, sekarang ada waktu untuk kontak lagi, ya, tanya kabarnya, mungkin WhatsApp atau telepon, ya. Yang kelima, kurangi kebiasaan buruk, sedikit aja kita kurangi, misalkan kebiasaan buruknya ngemil, kebiasaan buruknya ngerokok, kebiasaan buruknya apa, ya. Apakah Anda berhenti merokok itu akan membuat Anda lebih sehat? Mungkin, tapi paling nggak Anda dengan mengurangi kebiasaan buruk, Anda ada komitmen untuk memperbaiki tubuh Anda, memperbaiki fisik Anda. Jadi ketika Anda kan meninggal sekalipun, ketika kita kembalikan jasad ini kepada pemiliknya, kepada Tuhan, kita akan kembalikan dalam kondisi kita sedang berusaha untuk memperbaikinya. Banyak orang menyesal, ya, karena memperbaiki tubuhnya itu sudah terlambat, karena ya sudah sangat berat gitu ya. Kalau Anda belum berat-berat banget, masih bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki sebelum kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah kita lakukan ini selama 30 hari, coba deh dipantau, catat deh, energi kita gimana, Terima lebih kasih telah enak nggak, menonton lebih hingga enteng nggak, emosi selesai. kita Jangan gimana, lebih lupa stabil tulis nggak, lebih pendapat Anda di kolom komentar. bahagia nggak, Saya lebih Dr. Willy dan tenang nggak, saya ya. sangat Yang senang ketiga, bisa hubungan belajar kita gimana, berbagi dengan Anda. ya, hubungan Salam kita hidup sehat lebih dan banyak teman mulia. nggak, lebih Jangan banyak lupa tekan bahagia tombol nggak. like, Yang keempat, kesehatan subscribe, kita gimana, lonceng notifikasi, tensinya, dan gula darahnya ikuti lebih stabil media atau enggak, sosial kami ya, berat sehingga badannya Anda turun tidak atau akan enggak. melewatkan Nah, itu ilmu berguna dengan lainnya kita dari kami. memantau, kita akan Sampai melihat jumpa ada di video progres berikutnya. gitu. Nah, emang nggak gampang, tapi kalau nggak dimulai, nanti tubuhnya makin lama makin lemah, energi terus menurun, nanti Anda menyesal. Terus kalau nggak dilakukan sekarang, emosi makin mudah meledak, kehilangan kontrol diri. Kalau makin gampang emosi, makin sedikit orang yang mau dekat sama kita. Makin Anda kekurangan orang yang mau silaturahmian sama Anda. Hidup terasa makin sempit, ya. Kehilangan peluang, kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan hubungan, ya, kehilangan rezeki juga, gitu ya. Dan penyesalan itu akan datang lebih cepat. Anda harusnya menyesalnya di usia 90 gitu, karena sakit, karena atau apa, Anda nanti menyesalnya di usia 60 gitu. Anda 60 udah banyak kerusakannya gitu. Nyesalnya lebih cepat, "Aduh, andaikan dulu saya begini, begitu," gitu. Ya, waktu tetap berjalan, sekarang pilihan ada pada diri Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.
Tapi ingat, hidup ini singkat. Kalau Anda pengen lebih sehat, lebih tenang, dan lebih berarti dalam hidup, mulai dari langkah yang paling kecil, mulai hari ini, Anda berhak hidup bahagia, bermakna, dan sehat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Di usia berapapun, Anda bisa mulai memperbaiki tubuh, pikiran, dan makna hidup Anda. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, semoga Anda menjalani tahun depan dengan lebih bahagia, sehat, dan bermakna. Bagikan pada orang-orang yang menurut Anda membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.